Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan laporan praktikum fisiologi saya yang bertemakan sistem saraf. Skenario, seorang anak perempuan berusia 12 tahun dibawa ke ruang gawat darurat dengan keluhan pernafasan. Pada pemeriksaan, pasien ditemukan mengalami dyspnea dengan bunyi wheezing atau mengi yang terdengar jelas dan didiagnosis menderita penyakit asma. Kepada pasien diberikan terapi inhalasi dengan obat albuterol yang segera meredakan gejala konstruksi pada bronkusnya. Pertanyaan kasus. Pertanyaan pertama, reseptor sistem saraf otonom apakah yang menjadi target obat ini? Kedua, bagaimana mekanisme kerjanya ketika reseptor ini distimulasi? Ketiga, neurotransmitter apakah yang dalam keadaan normal mengaktifkan reseptor ini? Jawaban kasus. Pertama, kita harus tahu apa itu asma dan bagaimana asma itu bisa terjadi. Asma ditandai dengan kontraksi spastik otot polos bronkiolus yang menyumbat bronkiolus secara parsial dan menyebabkan kesukaran bernafas yang hebat. Penyebab asma yang umum adalah hipersensitivitas kontraktil bronkiolus sebagai respon terhadap benda-benda asing di udara, seperti hipersensitivitas alergik karena serbuk sari tanaman dan hipersensitivitas bahan iritan non-alergik karena iritan pada kabut asap. Seorang yang alergi mempunyai kecenderungan untuk membentuk antibodi IgE abnormal dalam jumlah besar. Antibodi ini menyebabkan reaksi alergi bila bereaksi dengan antigen spesifik yang memicu terbentuknya antibodi tersebut pada pertama kali. Antibodi ini melekat pada sel mas yang terdapat dalam interstisial paru yang berhubungan erat dengan bronkiolus dan bronkus kecil. Hal ini menyebabkan sel mas mengeluarkan berbagai macam zat seperti histamin, zat anafilaksis yang bereaksi lambat, faktor kemotaktik, eosinofilik, dan bradikinin. Efek yang ditimbulkan dari zat ini antara lain edema lokal pada dinding bronkiolus kecil maupun sekresi mukus yang kental ke dalam lumen bronkiolus dan spasme otot polos bronkiolus. Oleh karena itu, tahanan saluran nafas menjadi sangat meningkat, sehingga pasien yang menderita asma akan mengalami kesulitan bernafas. Diameter bronkiolus lebih banyak mengecil selama ekspirasi daripada selama inspirasi, karena bronkiolus kolaps selama upaya ekspirasi akibat penekanan pada bagian luar bronkiolus. Karena bronkiolus pada asmatik sudah tersumbat sebagian, maka sumbatan selanjutnya adalah akibat dari tekanan eksternal yang menimbulkan obstruksi berat terutama selama ekspirasi. Pasien asma biasanya dapat melakukan inspirasi dengan baik dan adekuat tetapi sukar sekali melakukan ekspirasi. Pengukuran klinis memperlihatkan, pertama, penurunan laju ekspirasi maksimum. Kedua, berkurangnya volume ekspirasi terukur, yang keadaan ini menyebabkan dyspnea atau lapar udara. Kapasitas residual fungsional dan volume residual paru menjadi meningkat, terutama selama serangan asma akut. Rongga dada menjadi besar secara permanen akibat dada tong. Pada gambar yang ada di sebelah kanan, ini tampak terlihat bahwa ada perubahan dari susunan bronkial atau bronchiolusnya, di mana terjadi penyempitan ketika serangan asma itu terjadi. Kemudian selanjutnya, karena asma ini berhubungan dengan sistem saraf juga, maka kita harus paham apa yang dimaksud sistem saraf otonom dan apa saja macamnya, apa saja reseptornya, apa saja neurotransmitternya. Di mana sistem saraf otonom ini dibagi menjadi dua subdivisi, yaitu sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Sistem saraf simpatis berasal dari corno lateral regio toraks atau dada, dan lumbal atau abdomen, chorda spinalis. Sebagian besar serat praganglion simpatis sangat pendek bersinap dengan badan sel neuron pasca ganglion di dalam ganglion yang terletak di rantai ganglion simpatis, juga disebut truncus sympathicus, yang berada di sepanjang kedua sisi chorda spinalis. Serat pasca ganglion yang panjang berasal dari rantai ganglion dan berakhir di organ efektor. Selanjutnya, sistem saraf parasimpatis. Serat preganglion parasimpatis berasal dari daerah kranium atau otak dan sakrum atau chorda spinalis dengan bagian bawah. Serat ini lebih panjang daripada serat preganglion simpatis karena mereka tidak berakhir hingga mereka mencapai ganglion terminal yang terletak di dalam atau di dekat organ efektor. Serat pasca ganglion yang sangat pendek berakhir di sel-sel organ itu sendiri. Di sini ada tabel
yang menjelaskan perbedaan antara sistem simpatis dan sistem parasimpatis, di mana secara asal serat praganglionnya sudah jelaskan saya tadi. Sistem simpatis itu berasal dari regiotoraks dan lumbal chorda spinalis, sedangkan sistem parasimpatis berasal dari otak atau kranial dan regiosacrum chorda spinalis. Sedangkan asal serat pascaganglion itu yang sistem simpatis, rangkaian ganglion simpatis dekat chorda spinalis atau ganglion kolateral sekitar separuh jalan antara chorda spinalis dan organ efektor. Sedangkan sistem parasimpatisnya ganglion terminal pada atau di dekat dengan organ efektor. Sedangkan secara segi panjang seratnya, sistem simpatis serat praganglionnya pendek, sedangkan serat pascaganglionnya panjang. Sedangkan sistem parasimpatis serat praganglionnya panjang, serat pascaganglionnya pendek. Untuk neurotransmitter yang dilepaskan pada sistem simpatis dan sistem parasimpatis, praganglionnya melepaskan neurotransmitter jenis asetilkolin. Untuk jenis reseptor untuk neurotransmitternya, sistem saraf simpatis untuk neurotransmitter praganglion itu reseptornya nikotinik. Untuk neurotransmitter pascaganglionnya itu ada alfa 1, alfa 2, beta 1, dan beta 2. Sedangkan sistem saraf parasimpatis, neurotransmitter praganglionnya itu oleh reseptor nikotinik. Sedangkan neurotransmitter pascaganglionnya itu reseptor muskarinik. Sedangkan dominasinya, sistem saraf simpatis mendominasi pada situasi darurat, berjuang atau lari, mempersiapkan tubuh untuk aktivitas fisik berat, jadi seperti olahraga. Untuk yang sistem parasimpatis itu mendominasi pada situasi tenang, santai, mendorong aktivitas rumah tangga misalnya pencernaan, tidak dalam aktivitas yang berat. Nah, ini inervasi-inervasinya, di mana sistem saraf otonom itu sangat berperan dalam proses-proses yang ada di masing-masing organ. Kemudian kita membahas neurotransmitternya. Serat praganglion simpatis dan parasimpatis mengeluarkan neurotransmitter yang sama, yaitu asetilkolin. Tetapi ujung pascaganglion, kedua sistem saraf ini mengeluarkan neurotransmitter yang berbeda. Neurotransmitter yaitu suatu senyawa kimia yang mempengaruhi organ efektor. Serat pascaganglion parasimpatis mengeluarkan asetilkolin. Karena itu, serat-serat ini bersama dengan semua serat praganglion autonom disebut serat kolinergik. Sebagian besar serat pascaganglion simpatis sebaliknya disebut serat adrenergik karena mengeluarkan noradrenalin yang dikenal sebagai norepinefrin. Ini tempat pelepasan asetilkolin dan norepinefrin, di mana asetilkolin dilepaskan pada semua ujung praganglion sistem saraf autonom, semua ujung pascaganglion parasimpatis, ujung pascaganglion simpatis di kelenjar keringat, ujung neuron eferen yang menyarafi otot rangka, sistem saraf pusat. Sedangkan norepinefrin itu pelepasannya pada sebagian besar ujung pascaganglion simpatis, medula adrenal, sistem saraf pusat. Di sini dijelaskan efek sistem saraf autonom pada berbagai macam organ, mulai dari jantung, kemudian paru-paru, saluran cerna, mata, kandung kemih, dan banyak lagi. Tapi di sini saya akan fokus kepada paru, di mana pada organ paru, efek stimulasi simpatisnya itu terjadi dilatasi bronkiolus oleh reseptor B2 dan inhibisi sekresi mukus oleh reseptor alfa. Sedangkan pada paru, efek stimulasi parasimpatisnya itu terjadi kontraksi bronkiolus serta stimulasi sekresi mukus. Kemudian obat sistem saraf autonom. Terdapat obat-obat yang secara selektif mengubah respon autonom di tiap tipe reseptor. Obat-obat ini biasanya bersifat agonis atau antagonis, di mana agonis berikatan dengan reseptor neurotransmitter dan memicu efek yang mirip dengan neurotransmitter tersebut. Sedangkan antagonis berikatan dengan reseptor, menghambat neurotransmitter untuk berikatan dan menyebabkan respon. Tetapi antagonis itu sendiri tidak menghasilkan respon. Karena itu, suatu agonis menyerupai respon neurotransmitter, sedangkan antagonis menghambat respon neurotransmitter. Sistem saraf simpatis juga dikenal sebagai sistem saraf adrenergik karena menggunakan adrenalin atau noradrenalin
seperti norepinefrin sebagai neurotransmitternya. Obat-obat yang menyerupai efek dari norepinefrin disebut sebagai obat adrenergik atau simpatomimetik. Obat-obat itu juga dikenal dengan nama agonis adrenergik karena memulai respon pada tempat reseptor adrenergik. Obat-obat yang menghambat efek norepinefrin disebut sebagai penghambat adrenergik atau simpatolitik. Obat ini dikenal juga dengan nama antagonis adrenergik karena mencegah respon pada tempat reseptor. Ada 3 jenis sel-sel organ reseptor adrenergik, yaitu reseptor alfa, beta 1, dan beta 2. Sedangkan sistem saraf parasimpatis itu disebut juga sebagai sistem kolinergik karena neurotransmitter yang terdapat pada ujung neuron yang mensarafi otot adalah asetilkolin. Obat-obat yang mempunyai efek dari asetilkolin disebut sebagai obat kolinergik atau parasimpatomimetik. Obat-obat itu juga dikenal sebagai agonis kolinergik karena memulai respon kolinergik pada reseptor. Obat-obat yang menghambat efek asetilkolin disebut sebagai penghambat kolinergik atau parasimpatolitik. Obat ini dikenal juga dengan nama antagonis kolinergik karena mencegah respon pada sistem tempat reseptor. Kemudian kita bahas jawaban pada soal nomor 1. Reseptor sistem saraf otonom apakah yang menjadi target obat ini? Obat-obat yang merangsang sistem saraf simpatis disebut sebagai saraf adrenergik, agonis adrenergik atau simpatomimetik karena obat-obat ini menyerupai neurotransmitter simpatis, yaitu norepinefrin dan epinefrin. Obat-obat ini bekerja pada satu tempat atau lebih dari reseptor adrenergik yang terdapat pada sel-sel otot polos, seperti pada jantung, dinding bronkiolus, saluran gastrointestinal, gendong kemih, dan otot ciliaris pada mata. Ada 4 reseptor adrenergik, yaitu alfa 1, alfa 2, beta 1, dan beta 2. Obat-obat simpatomimetik yang merangsang reseptor adrenergik diklasifikasikan ke dalam 3 golongan berdasarkan efeknya pada sel-sel organ, yaitu yang pertama simpatomimetik yang bekerja langsung merangsang reseptor adrenergik, yang kedua simpatomimetik yang bekerja tidak langsung merangsang pelepasan norepinefrin dari ujung saraf terminal, kemudian yang ketiga simpatomimetik yang bekerja campuran, baik langsung maupun tidak langsung, merangsang reseptor adrenergik dan merangsang pelepasan norepinefrin dari ujung saraf terminal. Di sini ada gambar skema simpatomimetik. Yang A ini bekerja secara langsung, yang B tidak langsung, yang C ini bekerja secara campuran. Reseptor sistem saraf otonom yang digunakan adalah katokolamin adalah struktur kimia dari suatu senyawa, baik endogen maupun sintetik, yang dapat menghasilkan respon simpatomimetik. Contoh-contoh dari katekolamin endogen adalah epinefrin, norepinefrin, dan dopamin. Katekolamin sintetik adalah isoproterenol dan dobutamin. Ada juga non-katekolamin, contohnya adalah phenylephrine, metaproterenol, dan albuterol yang merangsang reseptor adrenergik. Kebanyakan non-katekolamin mempunyai masa kerja lebih panjang daripada katekolamin endogen atau sintetik, di mana albuterol adalah selektif untuk reseptor adrenergik beta 2, sehingga responnya hanya bronkodilatasi. Pada penderita asma dapat memberikan respon lebih baik jika menggunakan albuterol dibandingkan isoproterenol karena kerjanya utamanya adalah reseptor beta 2. Dengan menggunakan simpatomimetik yang selektif, maka lebih sedikit respon yang tidak diinginkan. Tapi dosis tinggi dari albuterol dapat mempengaruhi reseptor beta 1 sehingga menyebabkan peningkatan denyut jantung. Jadi reseptor sistem saraf otonom yang menjadi target obat ini adalah reseptor adrenergik beta 2. Kemudian pertanyaan nomor 2, bagaimana mekanisme kerjanya ketika reseptor ini distimulasi? Di sini saya akan menjelaskan mekanisme albuterol. Di mana yang pertama reseptor beta 2. Albuterol menstimulasi reseptor beta 2 yang banyak terdapat di trakea dan bronkus. Kemudian stimulasi tersebut mengaktifkan adenilat siklase. Selanjutnya, enzim adenilat siklase memperkuat pengubahan adenosin trifosfat atau ATP menjadi siklis adenosin monofosfat atau CAMP dengan pembebasan energi yang digunakan untuk proses-proses dalam sel. Meningkatnya CAMP dalam sel menyebabkan beberapa efek melalui enzim fosfokinase. Efek-efek dari enzim fosfokinase tersebut berupa bronkodilatasi dan penghambatan
pelepasan mediator oleh sel MAS, sehingga asma itu dapat dikurangi dengan adanya obat albuterol. Kemudian pertanyaan selanjutnya, neurotransmitter apakah yang dalam keadaan normal mengaktifkan reseptor ini? Kita harus tahu reseptor adrenergik itu sendiri itu apa saja. Di mana kedua kelas utama reseptor adrenergik untuk norepinefrin dan epinefrin adalah reseptor alfa dan beta, yang masing-masing dibagi lebih lanjut menjadi reseptor alfa 1, alfa 2, beta 1, dan beta 2. Reseptor adrenergik alfa 1 dan alfa 2. Reseptor alfa 1 ada pada sebagian besar jaringan sasaran simpatis, sedangkan reseptor alfa 2 bertempat terutama pada organ pencernaan. Reseptor alfa kedua jenis memiliki afinitas yang lebih besar terhadap norepinefrin dibandingkan epinefrin. Stimulasi reseptor alfa 1 menimbulkan respon yang diinginkan melalui sistem saraf kedua IP3 sampai CA21. Sebaliknya, pengikatan suatu neurotransmitter ke reseptor alfa 2 menghambat produksi CAMP di sel sasaran. Aktivitas reseptor alfa 1 biasanya menyebabkan respon eksitatorik di organ efektor, misalnya kontraksi arterior, akibat meningkatnya kontraksi otot polos di dinding pembuluh darah. Aktivasi reseptor alfa 2 sebaliknya menyebabkan respon inhibitorik di organ efektor, misalnya berkurangnya kontraksi otot polos di saluran cerna. Kemudian reseptor adrenergik beta 1, beta 2. Reseptor beta 1 hanya terbatas pada jantung, sedangkan reseptor beta 2 ditemukan pada otot polos arteriol dan bronkiol, pembuluh darah, dan saluran nafas kecil. Reseptor beta 1 memiliki afinitas yang setara bagi norepinefrin dan epinefrin. Reseptor beta 2 hanya terikat pada epinefrin. Aktivasi reseptor beta 1 dan beta 2 memicu respons sel sasaran melalui pengaktifan jalur caraka kedua adenosin monofosfat siklik atau CAMP. Stimulasi reseptor beta 1 yang hanya terdapat di jantung menyebabkan respon eksitatorik, yaitu peningkatan frekuensi dan kekuatan kontraksi jantung. Respon terhadap aktivasi reseptor beta 2 umumnya bersifat inhibitorik, misalnya dilatasi arterior atau bronkiolus, saluran nafas akibat relaksasi otot polos di dinding struktur-struktur tubulus ini. Ini adalah tabel sifat-sifat berbagai jenis reseptor autonom, di mana ada nikotinik, muskarinik, alfa 1, alfa 2, beta 1, dan beta 2. Kesimpulannya, sistem saraf autonom dibagi menjadi dua subdivisi, yaitu sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis, di mana sistem saraf ini memiliki jenis reseptor dan neurotransmitternya masing-masing serta berbeda-beda pada masing-masing organ. Sistem saraf simpatis disebut juga sebagai sistem saraf adrenergik karena menggunakan neurotransmitter jenis epinefrin dan norepinefrin. Reseptor yang peka terhadap neurotransmitter tersebut adalah reseptor alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Sedangkan sistem saraf parasimpatis disebut juga sebagai sistem saraf kolinergik karena menggunakan neurotransmitter jenis asetilkolin dengan reseptor nikotinik dan muskarinik. Sistem saraf juga berkaitan dengan keadaan patologi, salah satunya asma. Asma suatu kelainan yang ditandai dengan kontraksi spastik otot polos bronkiolus yang menyumbat bronkiolus secara parsial dan menyebabkan kesukaran bernafas yang hebat. Pada otot polos bronkiolus terdapat reseptor beta 2, sehingga pada penderita asma salah satu cara untuk meredakan asma adalah dengan pemberian terapi inhalasi dengan obat albuterol. Albuterol bekerja sebagai agonis atau menyerupai terhadap neurotransmitter adrenergik sehingga dapat secara langsung mempengaruhi dan berikatan dengan reseptor beta 2. Hal ini tentu efektif untuk menggantikan neurotransmitter adrenergik yang kurang atau rusak. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.